Bagaimana tetap tangguh atau resilient di saat-saat yang tidak pasti? Masukan untuk para pemimpin. Ayo ditonton videonya. Saat terjadi COVID melanda di seluruh dunia, kita melihat bahwa dunia itu sebenarnya begitu rapuh. Semua merasakan ketidakpastian. Dampak pandemi di awal-awal tahun mungkin belum begitu dirasakan, tetapi semakin berakhir, malahan situasi menjadi tidak pasti. Ditambah dengan perang yang berkecamuk, semakin menunjukkan dampaknya seperti inflasi dan resesi. Peristiwa-peristiwa bersejarah terus menumpuk dan menunjukkan impact yang luar biasa. Pasar menjadi suatu topik perbincangan yang tidak menentu serta tidak aman. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Masa depan tampak suram. Bagi pemimpin, menjadi navigator untuk peristiwa-peristiwa tadi adalah sebuah tantangan. Pemimpin harus mengambil keputusan pada suatu situasi dan kondisi yang sulit. Kondisi seperti roller coaster, naik turun, goncangan demi goncangan. Sebagai pemimpin, kita harus mempersiapkan internal kita begitu tangguh dan kuat menghadapi pengaruh eksternal yang terus-menerus mendera. Ketahanan yang berkelanjutan adalah cara untuk mengimbangi antara pengaruh eksternal dan internal kita. Pemimpin yang menerapkan sikap dalam aktivitas harian, pada organisasi, pada tim kita, dan diri mereka sendiri akan memiliki kesempatan yang baik untuk berhasil. Berikut ini beberapa cara bagaimana untuk tetap tangguh di dalam situasi yang tidak menentu. Menurut Mario Ciabara, di salah satu artikelnya, dia adalah seorang tech entrepreneur. Masukannya antara lain. Yang pertama adalah rangkula terus perubahan. Bila kita saat ini sedang di atas dalam kondisi perusahaan kita begitu hebat, menguasai pasar, janganlah terlena. Perubahan akan terus datang dan jangan kira suatu saat bila kita terlena, pesaing kita bisa dengan tiba-tiba berada di atas kita. Saat tangguh, berarti Anda punya kemampuan untuk bangkit kembali dari tantangan dan beradaptasi dengan keadaan yang tidak menentu. Untuk membangun ketangguhan, kita harus terus menerima perubahan dan melakukan antisipasi terus-menerus. Apalagi teknologi begitu cepat berubah. Teknologi mempengaruhi kehidupan kita, dapat mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita. Produk-produk yang dihasilkan juga begitu banyak dengan adanya perubahan teknologi. Kalau mau contoh, lihatlah sekeliling rumah kita. Sekarang bertambah canggih. Contohnya seperti bohlam lampu. Dulu kalau kita ingin menyalakan lampu, kita pasti akan mencari stop kontak. Sekarang menyalakan bohlam saja lewat berbagai macam cara. Bisa melalui smartphone kita, bisa lewat sinar matahari, bisa juga melalui panggilan suara. Ketika perusahaan kita berkembang pun, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 10, di mana dulu karyawan hanya 2 orang, berkembang menjadi 50 orang. Maka cara mengelolanya pun harus berubah. Bayangkan kalau dahulu masih sedikit, kita tidak direpotkan dengan segala macam urusan organisasi. Seperti persaingan antar individu, tuntutan hukum tenaga kerja, pembayaran gaji yang mulai besar, dan berbagai macam urusan lain. Ditambah dengan peristiwa-peristiwa di dunia yang mempengaruhi perusahaan, sehingga ada tantangan di depan mata yang menjadi peluang. Setiap perubahan yang terjadi harus diterima. Jangan menolak atau merasa kesal. Persiapkan diri untuk menghadapi perubahan apapun, sehingga proses adaptasi menjadi lebih mudah dilakukan. Yang kedua adalah tetaplah berfokus pada hal yang penting. Masalah terjadi begitu cepat akhir-akhir ini, sehingga waktu masalah utama selesai, kemudian masalah baru akan muncul setelahnya. Menargetkan prioritas dalam aliran perubahan yang konstan dapat terasa seperti permainan whack-a-mole. Contoh mesin permainan whack-a-mole adalah seperti ini. Jadi tugas kita adalah memukul sesuatu yang muncul ke atas. Biasanya sesuatu yang muncul itu berupa binatang-binatang yang lucu. Saya yakin teman-teman semua pasti pernah memainkannya. Nah, seperti permainan whack-a-mole tadi, masalah demi masalah akan muncul. Kita harus menentukan aliran prioritas dengan memastikan ulang mana yang menjadi prioritas utama. Bahkan ketika hal-hal tersebut berubah, melakukan evaluasi pada prioritas dengan mendaftarnya dengan hati-hati, penuh pemikiran dan niat, serta memastikan kita bekerja keras untuk hal yang benar. Lanjut, masukan yang ketiga adalah
Berdayakanlah orang-orang kita dengan instrumen perubahan. Maksudnya begini, pemimpin yang memberdayakan timnya untuk mengambil keputusan secara real time akan memberikan mereka fleksibilitas yang lebih besar untuk beradaptasi, untuk menghadapi perubahan yang terus-menerus. Jika semua orang menunggu untuk berdiskusi dengan pemimpinnya, apa yang menurut mereka merupakan prioritas kita, sementara pemimpin tidak ada karena ada keperluan tertentu contohnya, atau mereka sungkan karena kita tidak ada mungkin 2 minggu ke depan, hanya untuk mencocokkan jadwal. Kondisi ini akan membuat kecepatan menjadi tidak berhasil. Jadi, jika saya sebagai pemimpin memberdayakan tim dengan data yang benar dan kerangka kerja yang saya gunakan untuk menentukan prioritas, tim kita juga akan memahami apa yang akan saya lakukan jika saya ada di sana, dan mereka bisa membuat sendiri keputusan yang tepat. Komunikasikan prioritas, tujuan, dan value dengan jelas, sehingga orang-orang di tim kita dapat bertindak dengan percaya diri meskipun adanya tren perubahan yang terus-menerus. Yang keempat adalah tunjukkan bahwa tim kita itu juga begitu penting. Menjaga kesehatan mental dan kebugaran tim sangatlah penting di masa yang tidak menentu ini. Tujuan perusahaan salah satunya adalah mempunyai orang-orang yang bahagia dengan budaya yang sehat beragam. Ini adalah kerangka kerja yang akan menentukan prioritas kita. Memelihara kebahagiaan tim dan komitmen terhadap kesehatan dan prioritas terhadap mereka, tim kita akan bisa terus mengatasi rintangan demi rintangan untuk membuat perusahaan tetap sehat. Agar tetap tangguh, yang kelima adalah jangan diri kita dikuasai oleh stres. Kembangkanlah rasa tenang. Jika kita bisa melepaskan stres, memungkinkan kita bisa menerima perubahan dengan lebih mudah. Masalah kehidupan sehari-hari seperti berangkat pulang kerja macet, mendapatkan produk yang jelek pada saat kita membutuhkan, rumah yang bocor tanpa kita ketahui, dan lain sebagainya. Jangan biarkan masalah-masalah tersebut membuat kita menjadi stres, dan pada stres terus-menerus ketika ada sesuatu yang mengganggu kita. Praktekkanlah ketangguhan kita dan cobalah melepaskannya. Masukan yang keenam yaitu izinkanlah orang-orang membuat kesalahan untuk belajar. Dalam keseharian kita bersama tim pasti membuat taktik perusahaan untuk membuat perusahaan tetap bersaing. Di situ kita akan menghadapi sesuatu yang benar atau salah hasilnya, karena bisnis itu sesuatu yang di atas kertas kita bisa hitung, tapi kenyataannya berbeda di lapangan. Sesuatu yang orang-orang yang kita buat belum tentu mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi izinkanlah orang-orang untuk membuat kesalahan untuk belajar. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mintalah nasihat dan masukan dari para pemimpin hebat. Mario menyarankan setiap pendiri perusahaan untuk menemukan pemimpin yang mereka kagumi untuk menjadi penasihat. Terlebih menurut saya mereka dapat menjadi mentor kita. Apalagi ketika kita datang kepada pemimpin-pemimpin tersebut yang sudah makan asam garam, umurnya jauh lebih tua. Mereka biasanya senang kita sebagai pemimpin muda datang untuk meminta bimbingan, karena bimbingan dan nasihat ini begitu mahal dan berharga. Mario pun mempunyai seorang mentor sebagai contohnya. Dia bernama John Chambers, seorang anggota dewan dan seorang investor. Di awal tahun 2020 adalah momen ketika terjadi kehancuran pada banyak perusahaan-perusahaan. Di masa tidak menentu ini, menghubungi mentor untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan baru dapat menjadi keuntungan yang dibutuhkan perusahaan. Ketidakpastian adalah sebuah kata yang kita gunakan untuk menggambarkan bagaimana perasaan kita terhadap perubahan yang terus terjadi. Hal ini membuat semua terasa aneh dan tidak bisa terkendali. Untuk bergerak maju dalam menghadapi ketidakpastian, kita perlu menetapkan prioritas ulang yang berkelanjutan dan terus-menerus mengatasi hal-hal yang paling penting. Semakin kita berupaya melewati perubahan dan ketidakpastian, semakin kuat pula kita dalam menghadapi masa depan. Tarik nafas dalam-dalam, rileks, dan berikan upaya yang terbaik setiap hari. Doa untuk teman-teman semua,
Terima kasih dan semoga sukses.